untuk menjelaskan di mana sebenarnya dugaan rekayasa itu. Ya, jadi peristiwa ya, beberapa hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Jessica di Rutan Pondok Bambu, dan kita sudah sepakat bahwa PK kita jalankan, dan kami sudah mengumpulkan semua bukti-bukti. Agak terlambat ini karena ada satu bukti yang kami tunggu, tapi mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah dapat. Kami planning pokoknya di dalam bulan ini sudah harus memasukkan PK-nya, diharapkan gitu ya. Terus terang aja kami melihat bahwa beberapa CCTV yang ditampilkan sebagai dasar untuk menghukumnya Jessica ini, kita bisa yakini bahwa ini memang dari kita itu adalah memang CCTV yang tidak lengkap dan ada yang diduga rekayasa. Untuk itu kami sudah siap dengan ahli untuk menjelaskan di mana sebenarnya dugaan rekayasa itu. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang seakan-akan Jessica itu memasukkan racun ke dalam gelas, itu ternyata itu betul-betul berdasarkan keterangan ahli kita itu adalah betul-betul dugaannya rekayasa. Ya, itu yang kami tonjolkan untuk bisa masuk. Dan kemudian juga berapa CCTV yang selama ini seharusnya tidak boleh ada di tangan orang lain, ya, ternyata ada di tangan orang lain. Nah, coba itu kan ada di tangannya Dermawan Salihin, dan itu ditayangkan di salah satu televisi nasional, ya kan? Dan ini kami sudah peroleh, kami sudah dapat bukti ini dari TV nasionalnya, dan kami sudah minta ahli memeriksanya. Ternyata itu juga adalah, menurut ahli ini adalah rekayasa. Jadi kami menduga benar-benar memang kasus ini juga betul-betul harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung nanti. Ya, di samping seperti kita tahu bahwa saksi-saksi yang melihat tidak ada, ya, di samping juga mengenai otopsi tidak pernah ada, tapi bisa dinyatakan orang mati karena sianida dan macam-macam hal, ya. Anda sudah lebih tahu mungkin bagaimana di media selama ini. Saya juga kaget sekali kemarin saya ketemu dengan seorang lawyer dari Cina. Dia bilang, Pak Otto, sampai sekarang kita masih ingin tahu bagaimana itu perkembangan kasusnya sianida, katanya. Bayangin itu, seorang lawyer dari Cina itu datang ke saya, bertemu, dia ditanya itu. Saya tanyakan, loh, apa Anda tahu soal ini? Oh, dunia mengetahui, kami di Cina mengikuti kasus itu, katanya. Jadi, nah, berarti kita harus menjadikan ini suatu kasus yang harus diperbaiki, ya. Karena kalau itu terjadi dan nggak dituntaskan, negara kita menjadi jelek nanti. Ya. Nah, timbul lagi sekarang kasus Vina yang kelihatannya ada skenario lagi, ya. Dugaan kita kan begitu, nih kan. Nah, ini harus kita dalami lagi deh. Bang, tadi kan abang sempat bilang, abang kan tadi sempat bilang menunggu satu bukti lagi. Nah, itu bukti apa, Bang? Nantilah, di pengadilan kita tunjukkan. Bang, ya. tadi abang bilang artinya ada rekayasa di CCTV. Bukti apa yang ada di CCTV yang direkayasa, Bang? Mungkin sebenarnya sudah pernah kita sampaikan di dalam ini, ya. Jadi kalau kita lihat dua ahli yang ditampilkan oleh pihak lawan itu, ya, oleh pihak kejaksaan, dua ahli mengatakan tentang ada CCTV ini. Di antara mereka ini sendiri sudah berbeda pendapat dan membuat fakta-fakta yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi sudah jelas lah kalau berdasarkan keterangan ahli itu jelas. Nanti di persidangan di PK-nya nanti kan kita kan terbuka. Jessica kan akan dipanggil juga nanti kan. Akan hadir, dia akan coba kita lihat bagaimana peristiwa sebenarnya. Kalau dulu memang terus terang aja kita tidak mendapat dukungan daripada media massa, sehingga ini seakan-akan di-judge Jessica ini bersalah gitu ya. Tapi sekarang adanya film Netflix dan juga ada keinginan daripada media untuk mengungkapkan yang kebenaran-kebenaran, ya mudah-mudahan ini terungkap. Dan terus terang aja saya simpati sekali sama mass media sekarang ini. Keinginannya terhadap keadilan kebenaran itu luar biasa. Mengejar berita-berita yang seperti ini betul-betul patut sekali dikembangkan di Indonesia, karena itulah kontrol sosial yang paling kuat gitu loh.
Kalau media sudah bisa membongkar, maka penegak hukum juga harus bertindak dengan jujur dan adil. Gitu. Terakhir kondisi Jessica seperti apa? Seperti sekarang Bang, masih memberitakan sekarang ini terbuka. Kalau dulu kan boleh dikatakan hanya kesalahan Jessica yang ditampilkan gitu. Terakhir kondisi Jessica bagaimana Pak? Kondisinya dia baik, sehat, dia badannya tetap slim ya. Tapi dia selalu tanya itu kapan gitu ya. Tapi setelah kita sepakati mudah-mudahan ya. Saya juga tidak mau mengecewakan dia. Ada kasus Vina, kalau dia dengar di media, kok Pak Otto meninggalkan saya tidak mau itu. Dan saya tidak akan pernah tinggalkan Jessica. Pernah mendapat intimidasi juga dengan Jessica-nya, sama kayak kasus. Oh, kalau saya nggak pernah diintimidasi sama siapapun. Ya, saya nggak pernah diintimidasi karena saya kira saya cukup profesional menangani suatu kasus ya. Bang, bisa dibilang kasus Jessica dan Vina ini apple to apple dengan ibaratnya beberapa tahun akhirnya terungkap lagi, bisa bilang semua karena film Bang. Ya, kalau dengan cerita yang sekarang ini kan menjadi kelihatan berbedanya kan. Cuma di sini keuntungannya ada otopsi. Dan otopsi tidak bersesuaian dengan dakwaan. Ya kan, di otopsi kan tidak ada luka yang merupakan tusukan dari samurai itu. Tetapi di dalam dakwaannya saya baca tadi itu ada 2 orang melakukan tusukan-tusukan kepada korban. Nah, kalau ada tusukan dengan samurai pasti di dalam otopsi itu ada. Dari sini nggak ada. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa hal ini nggak pernah terungkap gitu. Ya tentunya kan harus bersesuaian. Itu fakta yang tidak bisa, itu namanya kan saksi apa itu? Saksi kunci nih, otopsi ini kan. Kan itu menjelaskan peristiwa sebenarnya kan gitu. Bisa bilang hasil otopsi ada yang ditutupi dari pihak oknum. Ya, bukan ditutupi, cuma tidak diungkapkan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena ada. Otopsinya ada. Saya baca di situ luka memar, benturan dan sebagainya. Tapi nggak ada tusukan yang signifikan ke dalam tubuh. Ya, terutama Egi itu. Nggak ada. Eki namanya. Tidak ada tusukan. Nah, kalau nggak ada tusukan, lantas siapa yang ditusuk oleh para pelaku ini? Padahal pakai samurai loh istilahnya dipakai di situ kan. Pakai samurai, kalau samurai kan panjang banget gitu loh. Nah, itu yang menjadi perhatian gitu ya. Sehingga mungkin mudah-mudahan ya kita tidak mau di sini mencari-cari salah polisi dan sebagainya, enggak. Saya selalu berpikir bagaimana caranya klien ini, korban yang dituduh pelaku ini bisa bebas kalau dia tidak melakukan itu. Soal bagaimana apa yang dilakukan polisi itu adalah bagian daripada Kapolri yang harus membereskan itu, bukan urusan kita gitu. Nah, bisa dibilang kepolisian dan Kapolri